PGP. Iya, anggota PGP. Nah, apa yang ini baru pertama di gereja yang dengan besar-besaran Ya. gitu. Apa yang khas nanti di sana? Pesta Natalnya apa juga gitu? Memang saya melihat bahwa pemerintah itu sangat bijak. Iya. Maka karena dengan panitia pelaksana itu kasih tanggung jawab kepada KBI dan PGI, sedangkan lokasi pelaksanaan itu PGPI. Dalam hal ini Betani, Minden di Surabaya, dan ini memang sejarah pertama Natal Nasional dilaksanakan di sebuah gedung gereja, dan tentu ini menjadi sebuah kebanggaan dan rasa syukur bagi seluruh gereja-gereja aliran Pentakosta di seluruh Indonesia. Karena kan kita kan banyak gereja-gereja aliran Pentakosta yang ada di kampung-kampung, begitu banyak. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk legitimasi tentang kita gereja aliran Pentakosta, karena kita tahu bahwa gereja aliran Pentakosta selama ini kan kita tahu gereja kita berdiri bukan seperti gereja yang lain sudah ada atau dibangun oleh pemerintah. Kita berdiri atas perjuangan sendiri setiap gembala sidangnya. Jadi kalau kita gereja aliran Pentakosta boleh ada, dan sekarang ini terdiri dari gereja aliran Pentakosta itu ada 96 sinode. Dan members yang baru lewat bertambah jadi 5 anggota baru, jadi 96 sinode dengan jumlah umat kemudian 14,5 juta dari 53.000 gereja. Nah, dan ini sebuah kebanggaan bisa dilaksanakan di sebuah gereja. Dan gereja aliran Pentakosta ini merupakan sebuah pengakuan dari pemerintah. Ini sangat luar biasa. Nah, tema Natal kita adalah The Harmony of Christmas. Harmony of Christmas terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, dengan tema Natal ini artinya supaya mendorong kita khususnya umat Kristen aliran Pentakosta dan umat Kristen umumnya dan secara menyeluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, dan ada beberapa peristiwa penting waktu dekat, yaitu pemilihan presiden, legislatif, supaya kita tetap harmoni, kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan, sehingga himbauan pemerintah untuk pemilu yang gembira itu kita boleh turut mensupport dan kita ambil bagian di dalam. Tadi udah pasti Pak dihadirin oleh Pak Jokowi. Iya, karena ini kan adalah saat terakhir tahun pemerintahan Natal juga ya. Jadi saya pikir sangat wajar kalau kita umat Kristen memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden ini, karena saya percaya Presiden Jokowi ini selama 10 tahun memerintah, memimpin Indonesia, dia itu anugerah Tuhan bagi Indonesia. Itu lepas dari semua itu bagi kami. Nah, karena itu dengan Natal Nasional dilaksanakan di Surabaya, tidak selalu melulu di Jakarta, membuktikan bahwa Natal itu milik seluruh umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Saya bermimpi untuk dilaksanakan di Papua, dilaksanakan di Medan, dilaksanakan di Kalimantan Utara, bahkan Sulawesi Utara. Satu saat itu tentu akan berpindah-pindah seperti itu. Dan di Natal ini kami menyerukan biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia boleh menjadi milik setiap umat Kristen, bahkan setiap umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, itu dia. Target pesertanya berapa? Ini Nginden kan besar nih, ya, 20.000 target peserta kurang lebih 25.000 sampai 30.000 orang. Karena tempatnya sendiri itu memang seperti itu. Tapi itu adalah bukan saja bisa tercapai, karena itu adalah memang dan sudah ada pembagian supaya semua umat bisa ambil bagian. Ada dari Katolik, ada dari Protestan, ada dari Pentakosta, semua. Jadi sudah dibagi sehingga
betul-betul berkenan dan mewakili Fukri kita ini yang Ya. 8 aras, 7 aras peserta KBI itu bisa terlaksana dengan baik. Karena itu tema kita Harmony of Christmas. Tapi pada waktu itu tema Natal itu adalah tema Natal yang panitianya dari KBI dan PGI, maka tema Natal besar. Tapi kalau bagi kita PGPI itu Iya. biar damai sejahtera Allah menguasai bangsa kita melewati tahun yang sangat penting ini. Akhir tahun, awal tahun. Itu dia. Ya. Kalau kabinetnya udah disusun Pak, udah definitif di PGP? Oh, sudah ada, tapi masih inti saja. Nanti pengurus lengkap itu dengan semua departemen nanti akan dilalui di rakernas yang akan datang. Siap. Ya. Ada yang nanya lagi? Iya Pak, jadi kan selama beberapa tahun terakhir ini ada banyak gereja-gereja yang menjadi anggota dari PGPI menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di kepengurusan baru ini apa ada rencana untuk audiensi lagi dengan Presiden untuk mendorong kasus ini? Ya, tentu bukan sekedar audiensi, tapi itulah kalau kita flashback kan kita tahu kita ini gereja aliran Pentakosta sangat besar. Tapi sedihnya itu bahwa kita seringkali dianggap gereja tidak jelas. Artinya dalam hal ini yang berbanyak gereja ilegal karena 80% dari 53.000 jadi kurang lebih 40.000 itu tidak ada IMB. Dan bukan ada dua alasan. Pertama bukan tidak mau urus, tetapi tidak diberikan. Yang kedua kan tidak masuk di akal nalar kita bahwa untuk beribadah ukurannya yang Iya. itu. Jadi saya memikirkan ini sebuah mau bilang ketidakadilan, tetapi saya berterima kasih kepada Tuhan karena pemerintah Republik Indonesia telah melakukan dua hal. Yang pertama, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar dalam hal ini pasal 29 kita mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan untuk warga masyarakat untuk beribadah, memegang kepercayaan dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Nah, dan dalam hal ini undang-undang ini tidak boleh kalah dengan kesepakatan daerah. Karena kan banyak perda yang berbeda. Itu sudah kan kami berterima kasih hebat kita punya Bapak Presiden. Lepas dari semua, beliau yang pertama kali berani menyampaikan ini. Dan yang kedua, yang pemerintah lakukan dalam hal ini Kementerian Agama adalah menyederhanakan pengurusan IMB. Iya. Tidak lagi harus lewat tahap. Cuma tahapannya sekarang adalah untuk izin beribadah itu hanya melalui Kementerian Agama. Dan tentu menurut apa masing-masing dirjennya masing-masing itu sudah sangat baik. Cuma memang itu implementasi di lapangan kan belum. Tapi cuma soal waktu saja. Dan kita sangat mendorong untuk supaya ini sudah dilaksanakan. Itu. Oke. Masih ada? Oke, di balik ke Natal Pak, dari PGP sendiri atau pengurus ada keterlibatan nggak dalam proses pelaksanaan? Oh iya, semua PGPI sendiri semua terlibat. Dari pengurus pusat ada, dari lokal juga ada, di provinsi juga ada. Di provinsi bahkan mereka memang harus dibentuk panitia lokal sudah dibentuk dari 7 arah itu semua. Sudah ada. Rencana tanggal berapa? 27 ya? Bukan? Ya. Rencana Natalnya? Rencana tanggal 27. 27 sama ya? Sama ya? Ya, dan nah saya salah satu panitia pengarah ya. Iya. Ketua ST ya? Ya. Oke, kalau untuk tata ibadah sendiri tetap seperti biasa atau ada perubahan atau entah Pentakosta sedikit Sebab kan? itu saya bilang di sini kebijaksanaan pemerintah karena untuk beribadah dan Kewenangan mereka. sebagainya diberikan kesempatan untuk kali ini oleh KWI dan PGI. Tetap di KW dan PG ya? PGI, tapi tempatnya PGPI Tuan Rumah. Pentakosta. Ya, karena kita ini adalah anggota PGI. Oke, udah ya? Udah? Kasih Pak. Terima kasih. Iya, mantap memang kalau udah experience